Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita akan melanjutkan ngaji kita kemarin tentang zakat mal. Kemarin sudah kita bahas tentang zakat pertanian. Akan tetapi sebelum dilanjutkan, saudara-saudaraku, ada satu pertanyaan dari pemirsa, dari jamaah yang bertanya, lalu kalau untuk sawit bagaimana? Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Maka sawit ini ada dua pendapat. Yang pertama, sawit ini dikelompokkan kepada zakat pertanian. Jadi sama nisabnya kemarin yang kita sampaikan kemarin dengan zakat pertanian. Ada yang berpendapat bahwa sawit ini dikelompokkan kepada zakat perdagangan. Kenapa? Karena sawit tidak termasuk kepada bahan pokok makanan. Kemudian dia bisa diperjualbelikan, makanya dia masuk kepada zakat perdagangan. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masuk yang kedua, yaitu jenis zakat perdagangan. Jadi Bapak Ibu ataupun pemirsa yang profesinya sebagai pedagang ini perlu menjadi catatan penting. Jangan sampai kita berdagang tapi kita tidak pernah berzakat dari barang dagangan kita itu. Yang membuka toko, yang membuka minimarket, pokoknya jenis perdagangan apa saja, maka di sana ada zakat perdagangan. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan ini? Saudaraku, sangat simpel sekali. Jadi kalau perdagangan, zakatnya ada nisabnya. Berapa nisabnya? Nisabnya itu setara dengan 85 gram emas. Saya ulangi lagi. Zakat perdagangan ini nisabnya setara dengan 85 gram emas. Kemudian dia harus mencapai haul. Haul itu apa maksudnya? Sudah mencapai waktu 1 tahun kepemilikan harta itu. Nah, saya ingin mencontohkan, saudaraku, nisab perdagangan ini 85 gram emas. Kalau saya tidak salah, hari ini emas itu nilainya 1 gram itu 900.000. Ya, 900.000. Jadi 900.000 dikali 85 gram emas. Nah, saya ulangi lagi. 900.000 dikali dengan 85 gram emas. Jadi nilainya adalah 76.500.000 rupiah. Nah, itu nisabnya. Jadi kalau barang dagangan itu nanti setelah dihitung, ada perhitungannya, barang dagangan nilainya berapa, ditambah dengan keuntungan, dikurangi dengan hutang, totalnya berapa. Kalau mencapai 76.500.000 minimal, maka sudah wajib mengeluarkan zakat apabila perdagangan itu sudah berjalan selama 1 tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya akan contohkan mengeluarkan zakat perdagangan ini. Misalnya barang dagangan Bapak Ibu nilainya itu setelah dihitung contohnya 100 juta. Ya. Nilainya 100 juta. Ini setelah dihitung 1 tahun ya. 1 tahun, misalnya ini 1441 Hijriah ya, Ramadan tanggal 18/14/41 Hijriah. Nah, sudah dihitung sejak setahun yang lalu dagangan kita ini. Kita sudah berdagang sejak 1440 Hijriah, misalnya begitu.
Nah, setelah dihitung hari ini, itu nilai dagangan kita itu 100 juta. Nah, lalu dalam 1 tahun itu juga kita mendapatkan keuntungan sebanyak 50 juta. Nah, 50 juta ini mungkin plus dengan uang yang ada. Berarti ada 150 juta. Kemudian ternyata kita punya utang yang jatuh tempo, ya, utang jangka pendek atau utang 1 tahun berjalan. Misalnya hutang kita sebanyak 30 juta. Jadi 100 juta nilai barang dagangan ditambah dengan 50 juta keuntungan dikurangi dengan 30 juta, maka sama dengan atau totalnya sebanyak 120 juta. Nah, 120 juta ini saudaraku itu melebihi nisab. Nah, nisabnya tadi kan 76.500.000. Maka kalau 120 juta, maka dia melebihi nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Jadi gimana hitungnya? 2,5% itu 120 juta dikali 2,5%, maka zakatnya sebanyak 3 juta rupiah. Dan itu dikeluarkan lagi nanti 1 tahun berikutnya dihitung lagi. Nah, jadi zakat perdagangan itu nggak sekali aja, tapi setiap tahun tetap harus dihitung. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian masuk ke jenis zakat yang berikutnya, yaitu zakat emas. Ini ibu-ibu yang cinta dengan emas, yang suka dengan emas. Misalnya ibu-ibu memiliki emas, ya, memiliki emas, tapi tujuan memiliki emas itu untuk disimpan, bukan untuk dipakai. Nah, maka emas yang disimpan itu, ya, emas yang dengan tujuan untuk disimpan itu, seandainya mencapai nisabnya dan sudah sampai haul atau 1 tahun dimiliki, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa nisab emas ini? Nisab emas ini sebanyak 85 gram emas. Jadi ibu-ibu yang memiliki emas, walaupun itu perhiasan, dengan total emas 85 gram emas dan itu tujuannya untuk disimpan, maka ibu-ibu wajib mengeluarkan zakat emas. Jadi begitu cara menghitungnya, saudaraku. Kemudian yang berikutnya adalah zakat profesi atau zakat gaji. Bapak, ibu, saudara-saudara yang bekerja, apakah itu pegawai di pegawai instansi pemerintah maupun swasta yang belum dipotong zakat, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, zakat profesi atau zakat gaji ini nisabnya sama dengan zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas. Ya. Dan boleh dicicil, ya, artinya boleh dicicil setiap kali menerima gaji. Boleh juga dibayarkan 1 tahun sekali. Jadi kalau memberatkan, dicicil saja. Dicicil setiap gajian dizakatkan 2,5% juga, ya. Sama dengan emas tadi, juga 2,5% zakatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir adalah zakat peternakan. Nah, zakat peternakan ini saya tidak akan menyampaikan karena tidak ada onta di Indonesia, maka saya nggak akan menyampaikan onta di sini. Yang saya sampaikan adalah kambing dan sapi atau mungkin kerbau. Tapi pembelian sapi atau kambing ini diniatkan untuk mengembangbiakan. Jadi kalau niatnya adalah untuk mengembangbiakan, ya, biar dia banyak bertambah. Dulu beli 20 agar bertambah menjadi 30, menjadi 40, maka dia wajib dikeluarkan zakat peternakan. Nah, kalau kambing, saudaraku, kalau misalkan kambing, Bapak Ibu memiliki kambing selama 1 tahun, ya, 1 tahun nanti dihitung setiap tahun, karena ini harus mencapai haul juga. Memiliki kambing 40 sampai 120 ekor, dan itu sudah dimiliki selama 1 tahun atau haul mencapai haulnya, maka zakatnya 1 ekor kambing. Nah, kalau memiliki kambing 121 ekor sampai 200, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing.
Nah, dan begitu juga seterusnya. Nah, kalau sapi bagaimana? Kalau sapi nisabnya itu 30 sampai 39 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi. Ya, 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Kalau punya sapi 40 sampai 59 ekor, maka zakatnya ya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Jadi 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Kalau punya 60 sampai 69 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Nah, begitu seterusnya, saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan zakat mal. Mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa mengamalkan zakat ini, bisa menunaikan zakat manakala harta kita sudah sampai nisab atau sampai mencapai haulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.